Dunia hari ini bukan sekadar tua, ia hamil tua. Tapi jangan buru-buru gembira, ini bukan kehamilan cinta, bukan kehamilan harapan. Dunia sedang mengandung anak hasil perkosaan ideologi, ditaburi benih oleh keserakahan, dibesarkan dalam rahim ketakutan massal, dan kini siap melahirkan generasi yang mewarisi kegilaan spiritual tanpa pegangan moral. Agama yang dulu diturunkan sebagai peta jalan menuju keselamatan, kini diperlombakan layaknya aplikasi ojek online. Siapa yang bisa mengantarkan umat paling cepat ke surga? Tarifnya cukup sumpah serapah kepada penganut keyakinan lain. Cashless, tinggal transfer dalil. Semua merasa memiliki Tuhan secara eksklusif. Yang satu merasa sudah punya kontrak abadi dengan surga. Yang lain mengaku utusan resmi akal sehat. Sisanya ikut-ikutan berperang karena takut tidak kebagian pahala. Kita sekarang hidup dalam pasar bebas agama. Tapi jangan salah, ini bukan kompetisi kualitas iman. Ini obral klaim kebenaran dengan diskon akal sehat. Dan celakanya semua merasa sedang dalam misi suci. Tak ada yang sadar sedang jadi duta besar kesombongan berjubah agama. Dunia butuh penjelasan, tapi siapa yang bisa menjelaskan? Para ulama sibuk berdebat haramnya celana ketat, sementara ketidakadilan sosial dibiarkan longgar. Para pendeta sibuk menyucikan gereja mereka dari pengaruh dunia, padahal lupa bahwa dunia justru dibiarkan tumbuh liar tanpa kasih. Para biksu bertapa di bukit sunyi, sementara suara penderitaan manusia tak pernah berhenti di lembah. Dunia kita bukan hanya kehilangan kebenaran, ia sudah kehilangan arah untuk mencarinya. Maka, lahirlah kegelisahan. Mungkinkah dibutuhkan seorang nabi darurat? Bukan untuk menyaingi para nabi terdahulu, tapi sekadar untuk membenahi pemahaman yang makin darurat. Nabi ini tak datang dengan wahyu, tapi membawa cermin. Ia tak menurunkan syariat baru, hanya mengajak kita membaca ulang. Bukan ayat-ayat langit, tapi wajah kita sendiri yang penuh kerut karena marah, bukan karena kasih. Jadi, apakah nabi darurat dibutuhkan di zaman yang semakin kacau ini? Agama-agama hari ini sedang rajin beribah, tapi lupa kepada siapa mereka menyembah. Mereka hafal setiap prosedur liturgi, tahu betul jam tayang doa, mengenakan seragam takwa yang rapi, lengkap dengan logo mazhab di dada. Tapi ketika ditanya, apa kabar Tuhanmu? Mereka justru bingung. Sebab Tuhan yang dulu mereka sembah perlahan-lahan diganti. Bukan diganti dengan berhala atau sapi emas, tapi dengan ego kolektif yang mengklaim telah menjadi suara Tuhan. Tuhan tak lagi dipuja karena cinta, tapi dijadikan dalih untuk menyerang yang berbeda. Tuhan bukan lagi sumber cahaya, tapi alat untuk menyenter wajah orang lain sambil menutupi wajah sendiri dengan sorban dan salib yang ketat. Agama yang semestinya mengarahkan manusia ke atas, malah diseret ke bawah, ke dalam perdebatan receh tentang siapa yang paling layak masuk surga. Mereka tidak sedang menyelamatkan jiwa, hanya sedang rebutan kunci gerbang. Dan sialnya, gerbang itu bahkan belum dibangun. Lihat saja lini masa sosial media, bukan ladang ilmu tapi ladang konflik, bukan diskusi iman tapi debat kusir yang bahkan kudanya sudah mati. Masing-masing sibuk membuka kitab sucinya bukan untuk membaca tapi untuk memukuli lawannya dengan ayat. Seolah Tuhan menurunkan wahyu agar bisa dijadikan tongkat baseball. Orang tak lagi mencari kebenaran, mereka cuma mencari pembenaran. Mereka tak lagi mendekat kepada Tuhan, hanya ingin menyalip saudaranya di tikungan amal. Kita punya generasi yang hafal dalil-dalil tapi buta pada keadilan. Yang hafal kisah para nabi, tapi gagal meneladani kasih mereka. Agama telah kehilangan pusat gravitasinya. Ia bergerak liar, menjadi proyek identitas, menjadi alat politik, alat dagang, bahkan alat balas dendam personal yang dikemas dengan label syari atau injili. Tuhan tidak pernah menyuruh siapapun jadi tukang audit iman. Tapi sekarang, semua merasa punya wewenang menilai kadar surga orang lain berdasarkan cara mereka makan, berpakaian, dan mengucap salam. Dalam kekacauan semacam ini, apakah masih ada ruang untuk menyebut nama Tuhan tanpa dipolitisasi? Masih adakah lantunan doa yang tidak dikapitalisasi? Maka kehadiran Nabi Darurat menjadi semacam alarm spiritual. Bukan untuk membawa firman, tapi untuk memperingatkan bahwa suara Tuhan sudah lama tenggelam dalam riuh mikrofon para pendakwah yang lebih sibuk viral daripada bermakna. Manusia jadi kecil di hadapan agamanya sendiri. Dulu, agama turun agar manusia merasa lebih besar, lebih mulia, lebih berharga, lebih manusia. Tapi kini agama justru membuat manusia merasa kerdil. Bukan karena rendah hati, tapi karena dicekik oleh sistem keimanan yang didefinisikan oleh segelintir orang yang mengaku lebih tahu maksud Tuhan. Manusia dibungkam bukan karena kesalahannya, tapi karena ia bertanya, dianggap kafir hanya karena ragu, dicap sesat hanya karena mencoba memahami dengan kepala, bukan menelan dengan pasrah. Agama yang mestinya menjadi cahaya justru berubah menjadi bayangan, panjang, menakutkan, dan menutupi wajah Tuhan yang penuh cinta. Kini kita punya umat yang takut berpikir,
takut salah, takut dilabeli, takut dibakar di dunia sebelum api neraka sempat bekerja. Maka lebih aman diam dalam gelap daripada mencari cahaya dan dianggap durhaka. Agama menjadi menara tinggi tempat elit spiritual memantau umat dari atas, mengatur dosa seperti pejabat mengatur proyek. Yang kaya bisa membeli pengampunan lewat sedekah besar. Yang miskin, ya diajarkan untuk ikhlas, bukan pada Tuhan, tapi pada nasib yang didefinisikan oleh manusia suci versi media sosial. Lalu di mana tempat manusia sederhana yang hanya ingin menjadi baik tanpa harus pandai menjelaskan rukun iman dalam 3 bahasa? Di mana tempat bagi mereka yang mencintai Tuhan dengan cara yang tak lulus sensor fik atau tata krama sekte? Kita telah menciptakan agama yang begitu teknis sampai lupa bahwa kebaikan bukan soal mekanik tapi organik. Kita terlalu sibuk menghafal cara wudhu, tapi lupa mencuci hati. Kita paham betul tata cara sujud, tapi tak tahu cara merunduk di hadapan penderitaan orang lain. Di hadapan agamanya sendiri, manusia hari ini bukan anak yang dipeluk, tapi siswa yang harus lulus ujian akidah agar bisa naik kelas ke surga. Satu salah, remedialnya bukan di dunia, langsung di neraka. Maka Nabi Darurat tak datang untuk menambah beban. Ia datang membuka jendela di tengah tembok tinggi agama yang menghalangi cahaya. Ia berkata, agama bukan untuk membatasi hidupmu, tapi untuk menumbuhkan jiwamu. Ia datang bukan untuk mengganti nabi yang lama, tapi untuk mengingatkan bahwa kadang pemahaman terhadap kenabianlah yang perlu diperbarui. Kalau agama-agama sempat duduk bersama dalam konferensi besar di akhirat, mungkin mereka akan terkejut. Ternyata yang paling Tuhan murkai bukanlah beda keyakinan, tapi kesamaan dalam menindas. Kezaliman, itulah titik temu dari segala kemunafikan berjubah suci. Agama, semua agama, dilahirkan sebagai alarm atas ketidakadilan. Tapi hari ini, mereka justru menjadi sistem yang mendiamkan penindasan, bahkan merestuinya, selama pelakunya berpakaian rapi, bicara dalil, dan rajin menunduk di depan kamera. Kezaliman tak lagi tampil sebagai musuh bersama. Ia sekarang jadi sponsor tetap dalam khutbah dan perayaan iman. Lihat saja para pelaku korupsi yang bebas keluar masuk rumah ibadah, disambut dengan senyum dan doa panjang. Sementara para pembela rakyat dituduh pembangkang karena tidak ikut diam. Agama jadi saksi bisu, lalu diam-diam berubah menjadi notaris legalitas kekuasaan. Itulah mengapa Nabi Darurat tidak membawa kitab baru, melainkan neraca. Ia datang bukan untuk menambah ayat, tapi untuk menimbang ulang. Apakah syarat kita membuat kita lebih adil, atau justru lebih sinis kepada yang berbeda? Apakah puasa kita menumbuhkan empati, atau hanya menahan lapar sambil memupuk keangkuhan? Karena agama yang tidak melahirkan keadilan, hanya akan melahirkan fanatisme. Dan fanatisme, sebagaimana sejarah selalu buktikan, lebih suka mengusir daripada merangkul. Lebih gemar membakar buku daripada memahami isi kepala penulisnya. Kezaliman hari ini tidak selalu datang dengan pedang. Ia datang dengan toga sarjana, dengan kop surat lembaga resmi, dengan aturan agama yang dipelintir agar kaum miskin tetap diam dan kaum kaya tetap terlihat suci. Nabi Darurat datang untuk membongkar itu, bukan dengan amarah, tapi dengan pertanyaan, sejak kapan Tuhan rela dipakai untuk membenarkan ketimpangan? Maka musuh utama agama bukanlah orang ateis, bukan pula penganut agama lain. Musuh utama agama adalah orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai lisensi untuk berlaku semena-mena. Yang memakai dalil bukan untuk menghidupkan hati, tapi untuk menutup mulut orang yang meminta keadilan. Agama bukan pagar yang menghalangi manusia keluar, tapi taman yang harus bisa ditinggali siapapun yang haus akan kasih dan kebenaran. Selama masih ada satu manusia yang ditindas atas nama Tuhan, maka tugas Nabi Darurat belum selesai. Ia tidak akan membangun masjid baru, tapi membongkar tembok yang menutup suara orang tertindas dari pendengaran para pemilik surga. Tidak ada manusia waras yang ingin menggantikan posisi Nabi. Itu bukan profesi, apalagi prestasi. Itu beban sejarah. Itu bara yang dibungkus kasih. Itu risiko dibenci oleh semua golongan, hanya karena mencoba mengingatkan bahwa kebenaran bukan milik satu kelompok. Tetapi, hari ini dunia tidak sedang butuh tokoh besar. Dunia hanya butuh satu hal yang mulai langka. Suara jernih yang tidak menjual agama untuk popularitas, tidak menggadaikan nurani untuk kursi. Itulah kenapa Nabi Darurat tidak akan tampil di mimbar mewah, tidak diundang stasiun TV, tidak ramai dibela buzzer. Ia mungkin hadir dalam bentuk guru yang mengajar dengan kasih, atau petani yang berbagi hasil panen tanpa bertanya mazhab, atau perempuan tua yang merawat anak-anak tetangga tanpa peduli agama mereka apa. Ia mungkin bukan satu sosok. Ia bisa hadir dalam siapapun yang berani berkata bahwa Tuhan tidak akan turun dari langit untuk membela satu bendera agama, tapi akan hadir di hati siapapun yang memperjuangkan keadilan. Dan barangkali saat agama-agama akhirnya lelah berdebat, saat dalil-dalil berhenti saling tusuk, saat manusia mulai mendengar bukan hanya telinga tapi juga hatinya, Nabi Darurat tidak lagi dibutuhkan. Tapi hari ini belum hari itu. Jadi sementara dunia masih penuh pekikan kebenaran yang membakar, biarkan Nabi Darurat berjalan diam-diam, menyapa mereka yang tertindas,
Merawat luka-luka yang dibuat oleh mereka yang mengaku paling dekat dengan Tuhan. Karena kadang, yang paling mirip Nabi bukan yang paling fasih bicara tentang Tuhan, tapi yang paling sabar menghidupi cintanya.